الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون maka sesungguhnya adapun beberapa atau semua orang-orang yang beriman, semua berarti singkatannya jin ya. Semua orang-orang yang beriman al-kamiluna yang sempurna semua berarti jin katanya. Karena al-kamiluna yang sempurna semua, al-kamiluna al-imani yang sempurna imannya. Siapa mereka? Itu alladzina orang banyak, idza dzukira ketika disebutkan siapa Allahu ancamannya Allah, wa'iduhu ay maksudnya wa'iduhu pengancaman Allah, maka mereka bagaimana? Wajidat maka takutlah, khafat maksudnya takut, apa qulubun hati mereka alladzina idza dzukirallah, rujuknya kepada alladzina idza dzukirallah. Apa qulubun hati mereka alladzina idza dzukirallah, wa idza tuliyat dan ketika dibacakan alaihim kepada mereka alladzina idza dzukirallah, apa yang dibacakan, apa ayatuhu beberapa singkatan jin, beberapa ayat-ayat Allah. Kalau dibacakan alaihim kepada mereka alladzina idza dzukirallah, apa ayatuhu ayat-ayatnya Allah, zatat maka ayatuhu itu, zatat maka ayatuhu itu menambahi hum kepada mereka apanya, tamyiz, apanya imanan imannya, tasdikon maksudnya membenarkan, wala rabbihim dan kepada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Orang-orang beriman Allah. Ya tawakkaluna mereka berpegang teguh, mereka berpegang teguh bihi dengan Allah. Yafiquna berpegang teguh, la biwali bukan kepada selain Allah. Dan juga mereka itu alladzina orang-orang banyak, yuqimuna yang mendirikan as-salata salat, ya'tuna mereka menjalankan biha salat, bihuquqiha dengan hakikatnya salat, wa mimma dan dari sebagian rezeki, razaqna yang telah kami berikan, hum kepada mereka alladzina yuqimunas shalah, a'tayna maksudnya yang telah kami berikan, hum kepada mereka, yunfikuna mereka bersedekah, fi ta'atillahi di dalam taat kepada Allah. Ulaika mereka itulah al-mausufuna yang telah disifati semua, bima dengan perkara, dzukira yang telah disebutkan, hum mereka itu al-mu'minuna dinamakan orang-orang yang beriman, haqqan dengan hak, sidq
sidqan maksudnya benar, bila syakin tanpa keraguan. Lahum itu bagi mereka alladzina darajatun punya derajat mubtada muakhir, punya derajat manazilu maksudnya beberapa derajat jin katanya, fil jannati di surga, inda rabbihim di dalam sisi Tuhan mereka, alladzina atau ulaika, itu boleh rujuknya di ulaika dekat itu. Rabbihim wa maghfiratan dan pengampunan Allah, wa rizqun dan rizki, karimun yang penuh kasih, bil jannati di dalam surga, kama akhraja seperti halnya telah mengeluarkan kepada kalian sapa rabbuka Tuhan kalian, min baitika dari rumah kalian, bil haqqi dengan hak, muta'alliqun itu berhubungan bi akhraja dengan lafaz akhraja, wa inna fariqan dan sesungguhnya satu golongan minal mu'minina dari orang-orang mukmin semua, itulah karihuna mereka benci semua, al-khuruja keluar. Jadi termasuk awal-awal perjuangan Islam ya. Awal-awal perjuangan Islam itu dimulai dengan derita. Bagaimana orang-orang muslim ya, maka salah satu bukti ya, salah satu bukti nyata bahwasanya hubbul waton minal iman itu adalah kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang beliau pindah ke kota Madinah itu salah satunya adalah wahyu Allah. Akan tapi juga ada faktor-faktor lain yang kalau secara penyakit itu komorbid membarengi dengan peristiwa itu. Rasulullah ini tetap ada di kota Makkah, kota kelahirannya. Ya. Orang itu kalau punya kelahiran pasti kepengen balik, ya enggak? Rasul itu ketika mau pergi ke Madinah, beliau termenung. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, kenapa engkau termenung?" "Wahai Abu Bakar, di sinilah tempat kita dulu mengembala bersama di waktu kita kecil. Di sinilah kita dulu berpetak umpet, mungkin kalau sekarang bahasanya anak sekarang. Kita dulu bermain, kita mencari rumput dan lain sebagainya. Di sini kita dilahirkan Abu Bakar. Tapi hari ini kita harus disuruh oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah ini. Wahai Abu Bakar, ana uhibbuha. Aku benar-benar mencintai kota Mekah ini." Jadi itu dalil. Cinta tanah air itu salah satu dari iman. Padahal aku suka kota Mekah ini. Kota Mekah itu digambarkan di zaman Nabi, itu kota yang indah. Ya. Rumah-rumah itu terbuat dari tanah liat gitu. Batu bata dari tanah liat gitu. Jadi kalau kamu lihat rumah bata merah itu zamannya begitu. Terus sawahnya ya ada tanaman-tanaman ya, gandum gitu. Bahkan ada kisah, ada apa? Kalau itu kan desa. Di zaman Nabi ada kisah. Kisah itu ada fum, ada adas ya. Apa itu? Ya fum, adas itu ya ada kacang fulful, ada kerai, ada timun itu. Itu zaman Nabi aja. Itu. Begitu subur tanah Mekah waktu itu. Walaupun sebelumnya sekian puluh tahun yang lalu sebelumnya tanah Mekah itu terkena imbas panasnya dari batu neraka Hijir. Tapi tetap Mekah itu subur. Jadi makanya
kalau Nabi bersabda, tidak akan berdiri kiamat sebelum tanah yang pernah aku dilahirkan menjadi hijau kembali. Nah ini sekarang sudah terjadi. Jadi Syalal, sungai-sungai di kota sekitar Mekah itu sudah mulai mengalir air kembali. Nah ini bahaya. Sudah dekat dengan kiamat itu. Air terjun, sungai-sungai. Bahkan Abah itu punya teman ya di sekitar Mekah itu. Itu sekarang itu dia potret ya, dikirimkan ke WA saya. Kang, lihatlah kalau bahasa Indonesia. Lihat kebun saya sekarang sudah sama dengan seperti di Indonesia. Dia sekarang sudah piara sapi. Ada sapi, kambing gitu. Saya tuh kaget loh. Itu di Bogor apa di jalan? Enggak, ini di Mekah. Di luar, di pinggiran kota Mekah. Jadi sudah ada pepaya, sudah ada pisang gitu, sudah ada. Ini lihat kebun. Bahkan mereka bisa kayak di sini gini. Sapi-sapi mereka sudah diumbar atau ini. Itu adalah kota. Nah itu dulu di zaman Nabi juga seperti itu. Di zaman Nabi itu tanahnya subur, ya. Apa? Itu subur. Ini. Jadi waktu Nabi itu meninggal kota Mekah, dia mengatakan, ya Abu Bakar, ana uhibbuha. Aku mencintai kota Mekah. Tapi karena sebuah perjuangan dan intimidasi, bahkan blokade dari orang-orang kafir Quraisy, mereka orang-orang ini terusir. Kama akhrajaka rabbuka min baitikal bil haqq. Ya, walaupun itu sesuatu yang pedih ya, tapi ini perintah Allah. Ya. Nabi Muhammad itu kepingin walaupun menderita, walaupun tidak bisa beli makanan, kepingin tetap di Mekah. Tapi Allah Ta'ala menghendaki Rasulullah dan pengikutnya untuk hijrah. Hijrah kemana? Ke Ethiopia, ke Habasah dan sebagainya. Dan akhirnya Rasulullah hijrah. Dan itu otomatis namanya meninggalkan keluarga, ya. Demi sebuah perjuangan itu berat enggak? Ya. Tapi itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Seperti kalian ya. Harus meninggalkan ibunya, ya. Harus meninggalkan ayahnya. Berat, ya. Tapi harus dilakukan. Maka orang mondok itu seperti zaman Nabi. Mereka terpisah dengan ayah bundanya. Tapi itu suatu hal yang harus dilakukan. Supaya Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Supaya Islam jadi jaya. Itu dengan cara tentunya kalian kan kepengennya tidur di rumah, makan di rumah, main HP, main sana, loncat sini, ya lah. Kepengennya kalian begitu. Kalian dipondokkan orang tua kalian, ya. Makanya harus gigih. Maka orang mondok itu seperti Nabi hijrah ke kota Madinah. Tinggalkan Pak D-nya, Pak Le-nya, saudaranya, kakeknya, ya. Bibinya, ditinggalkan. Ya seperti kalian. No. Makanya kalau sudah lihat mondok ya gitu. Orang tua ini mencret mulai. Orang tua ini panunan mulai. Ya, orang tangga ini sunat mulai. Ya Allah, ya ilmu kalian akan habis di jalan-jalan. Ditutuli kalau bisa ja. Dikutul entek rontok di jalan ja. Mondok itu ya gitu, naon 3 tahun, 3 bulan, 33 hari. Enggak pulang. Gitu ya. 3 tahun, 3 bulan, 33 enggak boleh. Ya apa? Mani melalui. Oke, boleh kiri-kiri. Iya. Orang kalau belum punya ilmu yang hebat, kalau sering masuk rumahnya sendiri, ilmunya rontok. Makanya ada sebuah ilmu tuh. Ilmu itu tirakannya nggak boleh masuk rumah. Kalau kamu masuk atau datang ke tempat lahirmu, ilmu rontok sebelum kamu hafal Quran. Oh no, ilmu naon ini. Kamu tahu nggak, ibu kalian itu punya itu hafal Quran 28 bulan. Mungkin 30 juz. Itu modalnya cuma di dekat sini. Kayak sini jalan apa? Dekat tokonya Mas Dian. Tapi karena nggak pernah pulang, hebat. Orang kowe, pembohonnya panunan boleh. Ya.
tanggone panunen mulai, tanggone sunat mulai. Lek kuwi kok wis tuwa kok sunat meneh. Iya. Nah, tanggone sunat mulai, ponakane dilamar wong mulai. Ya Allah. Di rumah itu udah urusan rumah. Ya kalau kalian bagaimana? Ya doakan. Semoga mereka diberikan sakinah mawaddah warahmah. Ora tanggone sunat mulai, tanggone panu mulai. Tanggone loro pilek mulai. Ya duri dilamar wong mulai. Apa saya mau pulang. Apa? Sepupu saya dilamar orang enak aja. Yang dilamar sepupunya kamu yang pulang. Ya. Di pondok itu ya harus seperti Nabi. Gigih. Tiada hari, tiada siang. Rasulullah rela meninggalkan keluarga. Yang tentunya karihun. Namanya berpisah itu kan kepengennya kumpul. Kamu tahu gak pohon pisang? Masa kalian kalah sama pohon pisang? Pohon pisang itu tidak akan pernah besar kalau tidak dipotong dan ditanam di tempat lain. Ya enggak? Ya enggak? Pisang kecil itu loh, kamu enggak? Pisang-pisang yang segini. Itu harus dicabut, ditanam di tempat lain baru bisa Kalau tetap kumpul sama ibunya, tidak akan pernah besar sebelum ibunya mati. Ya enggak? Ibu ini mati ambil berblok baru gitu. Ya. Kan gitu. Kan kepengen ibu kalian sehat sampai tua, sampai zaman kalian jadi kiai kan. Makanya ini dicabut, ditaruh di pondok pesantren. Kamu lihat pisang? Ya enggak? Pisang itu kalau mau besar, pisang itu harus diambil. Ya enggak? Ditanam di tempat lain. Ya enggak apa? Kumpul ngempeng naik we. Kumpul naik we sampai tua. Ini nggak akan besar sebelum ibunya mati. Bisa kan gitu ya? Nah, ibunya orang mati, orang yang seperti ini nggak bisa. Kamu lihat ya kan? Nah, mulai daripada begitu lebih baik kita ditanam di pondok pesantren, ya enggak? Supaya besar, supaya hafal Quran. Kelak kalian akan pulang. Ini mak, ayo numpak ning bumbu. Mari kita terbang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu dong. Itulah namanya seperti Nabi tinggalkan keluarganya. Wal jumlatu, adapun jumlah itu halun menjadi hal. Min kaf bi akhrajaka. Dari kafnya lafaz akhrajaka. Wa kama, adapun lafaz kama itu khobaru mubtada'in, khobarnya mubtada' mahdufin yang dibuang, ay hadzal hal, maksudnya hal fi karahatihim, di dalam kebencian fariqan laha terhadap hal, mislu ikhrajaka, itu seperti kalian terkeluarkan, fi hali karahatihim, di dalam waktu atau tingkah benci fariqan waqad kana, dan benar-benar keberadaan keluar itu khairan, lebih bagus, lahum bagi mereka, fariqan minal mu'minin. Maka memang benar Allah Ta'ala itu mengeluarkan orang-orang mukmin menjadi kaum muhajirin. Kalian kan muhajirin. Itu abah ansornya, ya kan? Abah yang nolong kalian, ngasih tahu ilmu kalian kan muhajirin, orang yang hijrah, ya enggak? Abah ansor, kalian datang, Pak Yai, ini saya pasrah anak saya, sampai didik ilmu sampai saya pasrah bokokan Pak Yai, tolong jadikan anak saya anak yang alim tentang agama. Saya sudah enggak tahu apa-apa Pak Yai, saya enggak kepengen anak saya bodoh seperti saya. Maka jawab saya, iya Pak, nanti akan saya didik di sini segala macam adab dan tata krama dan ilmu, supaya kelak anak sampean menjadi anak yang berguna bagi sampean dan nusa dan bangsa. Maka pondok pesantren itu, fundukun itu sudah bahasa Arab, ya enggak? Fundukun itu bahasa Arab enggak? Artinya apa? Kamar. Tapi oleh orang-orang pondok masih dibahasa Arab kan? Apa? Ma'hadun.
isim makan. Isim yang menerangkan tentang tempat, waktu, time, waktu perjanjian. Perjanjian orang tua kalian dengan apa? Dengan Pak Ustadz Amin. Pak Ustadz, Pak Nyai, ini saya pasrahkan anak saya kepada sampean untuk dididik ilmu. Maka bagaimana jawab saya? Saya berjanji di tempat ini, nggih Pak, anak sampean akan saya didik di sini, akan saya guluwentah di sini sampai menjadi anak yang berguna. Anak sampean akan menjadi seperti anak kandung saya. Saya berjanji seperti itu di hadapan orang tua kalian. Nggak akan saya pulangin kalau anak sampean belum jadi orang yang hafal Quran. Belum jadi orang yang pandai ilmu agama. Maka briefing di pondok ini, tes di pondok ini bukan tes lisan, bukan tes menulis, enggak. Tapi dites selama 40 hari 40 malam. Tidak boleh di WA, tidak boleh di telepon, ya enggak? Ya, kalau belum 40 hari enggak boleh. Supaya nur cahaya Allah itu masuk ke dalam pikiran. Akan mendapat wahyu, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilham al-malaikatil muqarrabin wal karubin, ilham al-malaikatil muqarrabin, ya, ilham al-malaikatil muqarrabin. Mendapat ilhamnya daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itulah terusirnya Nabi dan para sahabat dari kota Makkah. Aidan lagi wadzalika, seperti itulah, adapun seperti itulah anak Abu Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan itu qadima, datang di airin dengan membawa barang dagangan minas Sam, dari negara Sam. Dulu orang-orang yang memusuhi Nabi itu temannya Nabi semua. Abu Jahal temannya Nabi, ya Pak Leknya kok, adiknya ayahnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Termasuk ada salah satu janda kaya yang cantik cerita namanya Khadijah Al-Khuwailid. Jadi Nabi Muhammad itu seorang Nabi yang cerdas, jenius, pandai berdagang, pandai mengatur keuangan. Makanya kalau jadi santri yang pandai dalam mengatur keuangan, orang boros, dikirimin teh, endi nabungi. Orang yang hebat di pondok pesantren bisa nabung. Pulang-pulang dari pondok beli ayam. Pulang dari pondok kok malah beli ayam tuh? Iya Pak, ini tabungan saya dari kumpul beli ayam. Pulang-pulang dari pondok malah bisa beli kambing. Karena di pondok ngirit. Orang jajan. Masuk kalah sama kereta api. Kereta api loh. Jajan. Ya kereta api kan gitu. Ya enggak. Dulu itu apa itu masih kecil. Masih ingat. Dulu di jalan apa? Daerah Pasar Gajah itu, jangan enggak tahu. Itu ada kereta api buat lopung angkot tebu gitu. Apa itu masih ingat digandeng sama kakeknya apa? Kamu lihat tuh kereta api, dia bilang, jajan. Dia jajan tapi jangan boros, itu loh namanya kita mondok pesantren gitu. Kalau jajan, ya, aku kok ngapain aku jajan? Aku belum hafal. Kalau dapat satu ayat, jajan 1.000. 2 ayat, 2.000. Itu loh, mentarget dirinya,
Allah sedino entek 20.000. Setoran ayat 1. Astagfirullah ya. Jadi entek 20.000. Setoran ayat 1 ya Allah ya. Jajal sekali-sekali setoran ayat 1 jadi sedasa wengi 1000. Tidak. Wah, kira dulu langsung mentelok. Untungnya pada peratol langsung. Ya ngono. Kowe jajane karo apale Quran lebih banyak mana? Lebih banyak jajannya apa Quran? Hah? Tenane. Lalu jajane lu entek 10.000, Juli setoran cuma 2 ayat. Ya Allah, yurul. Saya ini dirubah dong, setorannya 10 ayat, jajannya 2.000. Kuat enggak? Waduh, mulai-mulai aku jadi tengkorak, Mbak. Tulang-tulang kok. Kan itu. Hafal 3 ayat, jajan 3. Alhamdulillah, aku sudah hafal 3 ayat. Jajan. Gitu. Mohon San. Ya, dari subuh sudah menghafalkan Quran belum? Menghafalkan belum? Itu udah. Sudah berapa? Belum. Astagfirullah. Man hafizal Quran khamsan lam yansah. Siapa yang menghafal Quran ora usah akeh-akeh, 5 ayat aja sehari. Itu maka tidak akan mudah lupa. Subuh hafalkan 1 ya nunggu imamnya datang, nunggu agak datang, hafalkan 1 duhur. Ini mau apa? Mau sholat duhur. Sudah di masjid baca di dalam sholat. Hafal 1 ayat. Asar 1 ayat. Maghrib 1 Isya 1 MWH diikat. Dibaca ulang-ulang. Caranya gitu, ringan. Ya Bin? Iya, mau subuh hafalkan 1 ayat. Duhur 1 Asar 1 Maghrib 1 Isya 1 MWH diikat. Apalagi baca sampai tertidur jam 4. Ngono. Nek hebat meneh. Subuh 3 ayat. Duhur 3 ayat. Wih, cepet khatam gue edit. Ya, sebelah utara ya lho. Asar 3 ayat. Maghrib 3 ayat. Isya 3 ayat. Terus malam-malam MBH diikat. Itu caranya orang mondok. Jangan mudah lupa. Karena apa? Kalau hafalan Quran itu tidak diikat, maka akan mudah lupa. Nah, lupanya hafal Quran itu seperti unta yang tidak diikat. Unta itu beda dengan sapi. Kalau kamu sapinya taruh di sini nggak diikat, kamu lihat ini masih ada sapinya, ya enggak? Tapi kalau unta enggak. Unta itu kamu giring taruh di sampingmu, kamu baru lagi nih, kamu balik tuh. Mana untanya? Udah lari jauh. Udah hilang entah itu. Itulah hafalan Quran. Bagi ngapalan kok wis lali? Ya itu. Hilangnya hafalan Quran kalau tidak dideres, kalau tidak diikat itu akan hilang seperti unta yang tidak diikat. Maka diikat di waktu MWH, murid wajib hafal itu malam-malam. Dibaca ulang-ulang sudah 5 ayat itu fokus sampai besok pagi baru distorkan ibu atau apa. Ya. Apa ya? Siap kok? Subuh 1 ayat, duhur 1 ayat, asar 1 ayat, maghrib 1, isya 1. Kamu 3 tahun akan selesai itu. 3 tahun, 4 tahun akan tidak sampai. 3 tahun selesai itu. Lulus MTS, lulus aliyah, selesai Quran. Kalau subuh orang malah plonga. Ya target ya nana ya. Pagi 1 ayat, duhur 1 ayat, terus 3 tahun rampung, lulus MTS rampung, lulus aliyah rampung. Itu dong. Orang malah plonga ya, hafalin ya. Sungguh-sungguh 1 ayat. Sehari semalam dapat berapa ayat? Ya, 5 ayat. Syukur pagi 2 ayat. Iya Naya ya. Duhur 2 ayat. Asar 2,
maghrib, ya pun, wani pramun, subuh 3 ayat, dhuwur 3 ayat. Wih, tahun gue rampung ngapal Quran gue pun. Iya, Rul. Ngono pagi 3-5 ayat. Wih, setengah tahun langsung rampung. Ini pagi 10 ayat, dhuwur 10 ayat. Wih, langsung mulai dari kiai. Ini. Fakharaja maka keluar siapa Nabi Muhammad SAW wa ashabihi dan sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad. Dia ghannamu untuk menjarahnya. Fa'alimat Quraisyun, maka orang Quraisy melihat. Fakharaja Abu Jahlin, maka keluarlah Abu Jahal wa muqatalu Makkah, dan tentara-tentara Mekah liyadubbu, mereka menolak anha bi'irin. Wahum, adapun mereka Abu Jahal wa muqatilu Makkah itu an-nafiru, tentara. Wa khada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan merampas bil'iri, harta itu, tariqas sahil, melewati pinggir laut. Maka selamatlah air itu. Fakira, maka dikatakan di Abi Jahlin kepada Abi Jahal, irji, pulanglah. Fa'aba, maka dia menolak. Dia Abi Jahlin, urutnya Abi Jahlin. Wasara, dan kemudian dia berjalan ila Badrin, sampai di tanah Badar. Fasyawara, maka Rasulullah bermusyawarah ashabahu, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Wa qala innallaha, sesungguhnya Allah itu wa'ada, menjanjikan ni kepada saya, ihdat ta'ifataini, bisa mengalahkan 2 gabungan pasukan. Fawaqafu, maka para sahabat dan Rasulullah bersepakat ala qitalin nafiri, untuk memerangi tentara-tentara Quraisy. Wa kariha ba'dhum, dan sebagian menolak atau benci zalika, terhadap qatalan nafir. Wa qalu lima nasta'idu, kenapa kita tidak mempersiapkan, kenapa lam nasta'id, tidak mempersiapkan lahu kepada mereka ba'dhum. Kama qala ta'ala, seperti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yujadiluna, mereka orang-orang muslim bermujadalah, mereka orang-orang muslim bermujadalah kepadamu fil haqqi, di dalam perkara hak. Ba'dama tabayyana, ba'dama, setelah perkara tabayyana, yang telah terang, zuhara, terang, lahum, kepada mereka, ka'annama yusaquna, seperti halnya para sahabat digiring ilal mauti, kepada kematian. Wahum, dan mereka sebenarnya para sahabat itu yang duluna, bisa melihat ilaihi, terhadap maut, ayanan, dengan nyata, fi karohatihim, di dalam kebencian mereka lahu, terhadap maut. Walaupun manusia itu tidak suka mati, tapi mati itu pasti terjadi. Itu di zaman nanti ada sahabat yang mereka semuanya diajak berperang untuk mengalahkan orang-orang
mereka bunuh. Tapi setelah kemenangan itu direbut, mereka saling meributkan tentang harta rampasan perang. Karena salah satu harta yang terbanyak itu milik Abu Sufyan. Raja kepala tentara yang pada waktu perang Badar itu hartanya itu diselamatkan, dibawa lari melewati pinggir laut. Ya, termasuk kalau kalian nanti bisa haji ya, kalian berkunjung ke Jeddah ya, itu ada pinggir laut yang dekat Mekah itu di sebelah dulu yang menuju ke Madinah itu ada persembunyian harta rampasan perangnya Abu Sufyan. Kan tapi akhirnya bisa direbut oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu mau merebutnya itu kan hartanya itu juga ketat oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu ditanya, kalian ayo kita ngambil harta rampasan kita yang telah disembunyikan oleh tentara-tentaranya Abu Sufyan di pinggir laut itu. Mereka menolak, nggak mau Nabi. Nah, itu. Padahal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya harta itu berhasil direbut. Setelah harta itu berhasil direbut, orang-orang yang dulunya menolak itu kepengen dapat bagian. Tidak mau ngawur itu. Itu orang-orang sahabat yang tidak mau bersusah payah, tapi mereka kepengen dapat banyak. Nah, makanya surah Al-Anfal ini adalah yang menerangkan tentang harta-harta rampasan perang. Salah satu adalah harta para rampasan perang yang dimiliki oleh pasukan, tinggalan pasukan daripada pasukan kafir. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil mengalahkan orang-orang tentara Abu Sufyan yang menjaga harta itu, dan akhirnya harta perang itu bisa dikuasai untuk membangun peradaban Islam, kota Madinah.